Mohon izin kepada Ibu dosen yang kami hormati, yang pada kesempatan ini telah memberi izin kepada kami untuk melangsungkan pemaparan materi. Nah, untuk membuka presentasi kali ini, kami haturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, materi pertama yaitu pengertian dan sumber penghimpun dana. Nah, kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Nah, menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain, yaitu yang pertama, kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Yang kedua, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh. Yang ketiga, risiko penyimpanan dana. Dan yang keempat, pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpanan dana. Nah, materi selanjutnya yaitu sumber penghimpun dana. Nah, pada dasarnya suatu bank mempunyai 4 alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu yang pertama, dana sendiri, yang kedua, dana dari deposan. Nah, ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu giro, deposito berjangka, tabungan, dan cara lain penghimpunan dana dari deposan. Nah, yang ketiga, dana pinjaman, dan yang keempat, sumber dana lain. Nah, sumber-sumber tersebut antara lain yaitu setoran jaminan atau storjam, dana transfer, surat berharga pasar uang, dan diskonto Bank Indonesia. Nah, materi kedua yaitu konsep sumber-sumber dana bank. Nah, yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Nah, adapun sumber-sumber dana bank tersebut yaitu yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Nah, modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Nah, keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Nah, yang kedua yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Nah, yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Nah, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua tadi. Selanjutnya, pengertian dan pertimbangan penggunaan atau penyaluran dana bank online dan offline. Sebagai lembaga pemberi jasa keuangan, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah. Semua dana yang telah terkumpul disalurkan kembali kepada nasabah atau pihak yang membutuhkan. Kisah Lafir mengatakan penyaluran dana bank adalah suatu proses pengelolaan dana-dana yang terhimpun dari masyarakat, yang pada dasarnya pengelolaan dana tersebut dilakukan untuk kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Kazmir, penyaluran dana merupakan kegiatan penjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal nama lending. Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aset tertentu dalam pengalokasian dana yang telah berhasil dihimpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Meskipun pertimbangan tersebut mencakup banyak hal, terdapat 3 hal utama yang selalu menjadi perhatian bank. Ketiga hal tersebut adalah risiko, hasil, dan jangka waktu. Adapun hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk penyaluran dana online antara lain merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Syarat utama biasanya diminta oleh perusahaan pinjaman online adalah Anda harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Sebagian besar pinjaman tidak mau menerima mereka yang status warga negara asing. Alasannya karena warga negara asing berpotensi tidak melakukan pengembalian. Dokumen yang diperlukan dalam hal ini adalah kartu tanda penduduk dekat. Yang kedua, minimal berusia 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Meski pinjaman online diakui memiliki peraturan lebih longgar dibandingkan bank konvensional, namun ada beberapa syarat standar yang juga diperlukan
perusahaan pinjaman online mensyaratkan dokumen yang satu ini. Jika bank konvensional biasanya meminta slip biji selama 3 bulan terakhir, PNHL syarat pengajuan pinjaman online yang hanya meminta slip biji selama 1 bulan terakhir. Hal ini digunakan untuk menentukan jumlah atau besaran kredit yang dapat diberikan dan menghitung kemampuan calon pinjaman dalam lunasi utangnya. Yang kelima, memiliki nomor pokok wajib pajak. Keberadaan NPWP ini juga dapat jadi sumber utama perusahaan pinjaman online untuk mengetahui berapa penekanan Anda di tiap bulan, sehingga mereka bisa dengan mudah menentukan apakah Anda layak mendapatkan kredit atau tidak. Selanjutnya, yang keenam, memiliki rekening bank sesuai dengan KTP. Rekening hanya menjadi salah satu syarat pengajuan pinjaman online yang wajib dipenuhi. Perusahaan pinjaman online tidak akan menerima pengajuan dari nomor rekening bank dengan nama pemilik yang berbeda dengan KTP. Selanjutnya, untuk pertimbangan penyaluran dana offline, hal-hal yang selalu diindikasi bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah yang pertama, perizinan dan legalitas. Perizinan dan legalitas tersebut antara lain bisa mendirikan bangunan atau IMB, surat izin tempat usaha, sertifikat tanah, dan lain-lain. Yang kedua, karakter. Untuk baik karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, hanya dapat menggunakan beberapa indikator, yaitu profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan perilaku di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengalaman dan manajemen. Pengalaman dan manajemen sangat mempengaruhi kemampuan kinerja nasabah. Yang keempat, kemampuan teknis. Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kegiatan usaha nasabah secara teknis. Faktor-faktornya antara lain persediaan mesin dan peralatan, dengan kerjaan diperlukan, dan lain-lain. Yang kelima, pemasaran. Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, maka kegiatan harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Yang keenam, sosial. Pihak bank harus berhati-hati apabila membiayai kegiatan nasabah yang tidak disukai oleh masyarakat, karena dapat menyebabkan ketergantungan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Yang ketujuh, keuangan. Laporan keuangan seringkali tidak mencerminkan posisi keuangan secara real. Yang ke-8, penggunaan atau jaminan. Pihak bank harus yakin bahwa anggaran yang telah diserahkan ke bank berdasarkan perjanjian yang secara sah secara yuridis. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pinjaman tunai dan pinjaman non-tunai. Pinjaman tunai atau cash loan merupakan fasilitas kredit berupa penyediaan dana tunai yang dipindah bukukan ke rekening nasabah untuk digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kreditnya. Contohnya yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pemilik rumah. Kemudian, di dalam pembiayaan bank, tujuan utama dari cash loan adalah mendapatkan bunga. Walaupun di dalam penerapannya, bank juga memperoleh pendapatan lainnya berupa fee based income dari biaya administrasi, biaya provisi, dan biaya lainnya. Kemudian, pinjaman non-tunai merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Perjanjian tersebut berupa jual beli, sewa, kontrak mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Kemudian, pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Contoh dari kredit non-tunai yaitu bank garansi, letter of credit, dan lain sebagainya. Bank garansi merupakan jaminan dalam bentuk sebuah sertifikat yang diberikan oleh bank dalam penyelesaian suatu proyek ketika pelaksana atau kontraktor sebagai penerima kontrak ingkar atau cedera janji. Kemudian, letter of credit atau dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian sejak letter of credit dibuka sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, maka bank menerapkan suatu prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan, karena operasional bank yang cenderung dengan berisiko. Dalam hal ini, tidak mudah untuk dapat mengetahui seorang yang mengajukan permohonan kredit adalah orang yang dapat dipercaya. Untuk dapat mengetahui atau menentukan seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit, pada dasarnya dunia perbankan menggunakan suatu analisis pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C atau 5 of credit. Hal ini menjadi sebuah keharusan menilai secara seksama prinsip dasar dalam pemberian kredit di dalam dunia perbankan.
Adapun prinsip 5C tersebut meliputi yang pertama adalah penilaian terhadap karakter atau watak sifat pribadi para nasabah dalam hal pemberian kredit. Penilaian yang dimaksudkan guna mengetahui itikat baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur. Yang kedua adalah penilaian terhadap kapasiti atau kemampuan calon debitur bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki. Yang ketiga adalah penilaian terhadap kapital atau modal di mana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur. Yang keempat adalah kolateral atau bentuk penilaian terhadap anggunan di mana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang debitur memerlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit. Yang kelima adalah condition of economy di mana bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur. Bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi para debitur. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 6. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.